Di bawah komando Jenderal Yu, tentara di bawah Markuis Jiujiang bergerak seperti bola api yang sangat besar, dengan Luo Feng dan pelayannya Morosa di garis depan. Saat mereka maju, Luo Feng mengagumi kekuatan formasi. Ini luar biasa, pikirnya, mengamati api di sekitarnya, kekuatan gabungan dari ribuan dewa sejati abadi yang disatukan oleh formasi. Formasi militer skala besar semacam ini hanya ada di tingkat dewa sejati abadi. Luo Feng menyadari, memahami bahwa formasi seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh Chaos Master, yang jumlahnya jauh lebih sedikit di seluruh benua asal. Saat bola api besar menekan ke depan, tiba-tiba, ledakan meletus dari bawah. Sekte Bayangan Hati telah mendirikan formasi dunia penjara gelap di distrik Chaos jauh sebelum pasukan Markuis Jiujiang tiba. Formasi itu mengungkapkan dirinya saat pasukan maju, dengan rantai hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan untuk mengikat bola api besar. Jenderal Yu duduk dengan tenang di tengah formasi, berkomunikasi dengan tentara. Ini adalah formasi dunia penjara gelap, Sekte Bayangan Hati. Mengingat kekuatan mereka saat ini, mereka kemungkinan hanya dapat mengelola ini dan formasi pemusnahan besar. Kita tidak perlu menghadapi mereka secara langsung, tujuan kami adalah mencapai rumah penguasa kota. Bola api besar itu berputar, mematahkan beberapa rantai sambil bergerak lebih dekat ke rumah penguasa kota. Di dalam Menshan, kepala 5 keluarga besar, bersama dengan dewa sejati abadi lainnya seperti Mo Li Feiyun, Dia Orongqi, dan Mo Yuhu, menyaksikan pertempuran sengit di atas. Hancurkan mereka, perintah itu bergema. Saat bola api berbenturan dengan rantai, formasi baru, formasi pemusnahan besar, muncul seperti awan badai yang bergulir. Itu bertabrakan dengan bola api besar, menyebabkan api yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan rantai putus dan berubah terus-menerus. Di depan bola api, Luo Feng, yang menjulang tinggi di atas medan perang, melepaskan tebasan kuat yang merobek langit dan menghantam formasi pemusnahan besar. Bilah besar yang diresapi api menyebabkan formasi bergetar, dan banyak dewa sejati abadi di dalamnya merasakan jiwa mereka sakit. Ini Luo He, seseorang dalam formasi diidentifikasi. Luo He adalah garda depan tentara. Berhati-hatilah, mereka memperingatkan, menyebabkan harta karun mekanik super besar yang tersembunyi di dalam formasi ragu-ragu. Heart Demon Yuan dan Shadow Demon General, kamu sudah bangun, pemimpin Heart Shadow Sect memerintahkan. Dimengerti. Dari dalam formasi, sosok burung hitam dan bayangan humanoid muncul secara bersamaan. Heart Demon Yuan, dikendalikan oleh Penatua Xinyan, dan Jenderal Shadow Demon, dikendalikan oleh Qiui. Saudara muda Qiui, kemauan Luo He menakutkan. Fokus pada pertahanan dan jangan mencoba menyerang. Penatua Xinyan menyarankan, mengetahui bahwa Jenderal Iblis Bayangan bahkan lebih kuat dari Iblis Hati Yuan. Jangan khawatir, kakak senior, jawab Qiui dengan percaya diri. 2 harta penjaga gerbang mereka? Luo Feng terkejut, tetapi dia dengan cepat menyerang 2 kali dengan teknik hati halusnya. Lampu bilah yang bercahaya membawa kemauannya seperti ujung yang tajam. Penatua Xinyan, yang memimpin dewa sejati abadi dan dewa sejati voidnya, menggunakan Heart Demon Yuan untuk menyatukan kemauan mereka, yang dikombinasikan dengan kekuatan formasi, sudah cukup untuk menahan kemauan puncak tingkat kekacauan Luo Feng yang jelas. Kali ini, mereka fokus pada pertahanan. Selama pertemuan terakhir mereka, kemauan Heart Demon Yuan telah secara aktif menyerang tubuh Dewa Luo Feng, yang mengarah ke hasil bencana saat mereka bertabrakan dengan kemauannya yang seperti gunung. Tapi sekarang, dengan kemauan mereka dipulihkan dan fokus pada pertahanan, mereka tidak lagi takut. Pertempuran berlanjut saat Heart Demon Yuan dan Shadow Demon General, didukung oleh formasi pemusnahan besar, bentrok dengan Luo Feng, yang juga mendapat dukungan dari formasi pasukannya. Teknik pedang Luo Feng bervariasi, terkadang kejam dan ganas, terkadang diam dan dalam, dan terkadang memanfaatkan kekuatan musuh untuk melawan mereka. Terakhir kali, Heart Demon Yuan tidak bisa sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Kali ini, saya melihat kekuatan aslinya. Luo Feng merasa segar. Setelah 5 era kultivasi, dia sudah lama tidak memiliki pertarungan yang memuaskan. Dia menggunakan lawannya sebagai batu asah untuk menguji banyak teknik yang telah dia kembangkan. Saudara Luo He, fokus saja pada pertahanan.
Tujuan kami adalah mencapai rumah penguasa kota, Jenderal Yu mentransmisikan ke Luo Feng. Jangan khawatir, jawab Luo Feng. Jenderal Yu senang dengan kinerja Luo He sebagai garda depan tentara. Kekuatan individu dan kemauannya yang kuat menyulitkan sekte bayangan hati untuk menembus formasi mereka. Tapi kemudian, baik Luo Feng dan Jenderal Yu terkejut melihat sebuah kapal perang besar mendekat. Kapal perang ini ditutupi dengan formasi bercahaya yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura yang menakutkan. Saat menyerang ke depan, ia merobek ruang, meninggalkan retakan di belakangnya. Hancurkan mereka, perintah Feng Yuqi, pria bermata tiga di dalam kapal perang, yang diawaki oleh lebih dari 500 dewa sejati abadi. Kekuatan menakutkan kapal perang itu menimpa Luo Feng, yang merupakan ujung tombak formasi tentara Markuis Jiujiang. Dari mana ini berasal? Luo Feng segera mengenali kapal perang itu dari laporan intelijen tentang tentara dua negara kuno yang besar. Ini adalah kapal perang militer dari kerajaan kuno Yanfeng. Kerajaan kuno Yanfeng dikenal dengan harta mekanik dan kapal perangnya yang unggul, yang jauh lebih maju daripada negara lain. Kapal perang di depan mereka adalah formasi bergerak dengan kekuatan yang luar biasa, bahkan melampaui formasi pemusnahan besar dalam ancamannya. Itu adalah kapal perang kerajaan kuno Yanfeng, benteng bergerak dengan kekuatan yang menakutkan. Jangan menghadapinya secara langsung. Suara Jenderal Yu bergema melalui formasi tentara saat berubah dari bola api besar menjadi sungai besar yang mengalir. Sungai formasi yang mengalir bergerak dengan keanggunan yang tidak dapat diprediksi, menjauh dari Heart Demon Yuan dan Shadow Demon General, memperlebar jarak di antara mereka. Kapal perang raksasa itu mencoba menyerang formasi yang mengalir, tetapi fluiditas dan ketidakpastian formasi membuat kapal perang tidak mungkin melakukan kontak. Ini, pemimpin sekte bayangan hati sangat marah. Kapal perang kerajaan kuno Yanfeng, jika dikendalikan oleh Yu, akan jauh lebih efektif. Tetapi di tangan sekte bayangan hati, itu kikuk dan hanya bisa menyerang dengan langsung, tidak dapat menangkap formasi sungai yang licin. Sebaliknya, formasi dunia penjara kegelapan dan formasi pemusnahan besar, yang lebih cocok dengan kemampuan sekte, hanya bisa terus menghalangi dan mengganggu formasi sungai yang mengalir. Dalam waktu yang tampak lama tetapi hanya dalam hitungan detik, formasi yang mengalir menyelinap ke rumah penguasa kota. Luar biasa! Markuis Jiujiang berambut perak bersorak saat dia melihat dari jauh. Yu benar-benar master formasi terbaik di bawah tingkat kekacauan di kerajaan Yu. Kontrolnya atas formasi tentara jelas lebih halus daripada sekte bayangan hati. Mereka akhirnya memasuki rumah penguasa kota. Begitu mereka menguasai rumah penguasa kota dan kota itu sendiri, peluang kemenangan akan sangat menguntungkan kita, pikir Markuis Jiujiang, harapannya meningkat. Sementara itu, Liuin Markuis berlapis baja gelap mengerutkan kening saat dia menonton. Formasi ini berisi lebih dari 3.000 dewa sejati abadi, termasuk yang kuat seperti Luo He dan Yonghu. Dengan Yu memimpin formasi, sekte bayangan hati tidak akan bisa menghentikan mereka. Kali ini, mereka fokus melarikan diri ke rumah penguasa kota. Tapi melarikan diri tidak akan memenangkan pertempuran. Pada akhirnya, mereka harus saling berhadapan secara langsung, kata Liuin Markuis. Saya tidak peduli berapa banyak dari sekte bayangan hati yang mati, tetapi jika Jiujiang Markuis kehilangan sebagian besar pasukannya, apa yang akan dia lakukan? Pada saat yang sama, penguasa pavilion Yanfeng, Di Chuyu, dan wakilnya juga menyaksikan pertempuran dengan santai. Yu dari kerajaan Yu memiliki keterampilan formasi yang luar biasa, Di Chuyu mengamati dari jauh. Bahkan di antara dewa sejati abadi di kerajaan kuno Yanfeng kita, jarang melihat seseorang dengan kemampuan formasi yang begitu kuat. Bahkan di negara-negara pinggiran, selalu ada beberapa individu berbakat, kata wakil Master Pavilion. Di Chuyu menggelengkan kepalanya. Kapal perang dari kerajaan kuno Yanfeng kita ini memiliki formasi yang rumit dan kekuatan yang luar biasa, tetapi di tangan sekte bayangan hati, itu sangat kikuk, hanya mampu melakukan kekerasan. Satu-satunya yang layak disebutkan di sekte bayangan hati adalah dua yang mengendalikan iblis hati Yuan dan jenderal iblis bayangan. Sisanya tidak layak disebutkan, tambah deputi itu. Tapi sekte bayangan hati didukung oleh Liuin Markuis, dan saya tahu temperamennya dengan baik. Karena dia memutuskan untuk mengobarkan perang ini, akan sangat sulit bagi Markuis Jiujiang untuk menang. Meskipun mereka berasal dari keluarga kerajaan-kerajaan kuno Yanfeng, keduanya waspada terhadap Markuis Liuin.
Liuin Marquis adalah seseorang yang akumulasi dan wilayahnya telah membawanya ke ambang menjadi Raja Dewa. Marquis Liuin tidak boleh diremehkan, komentar Di Chuyu. Kecuali sesuatu yang luar biasa terjadi, Marquis Jiujiang kemungkinan besar akan kalah dalam pertempuran ini. Deputi itu setuju. Setelah melakukan perjalanan melintasi banyak negara di benua asal, mereka telah melihat cukup untuk memahami bahwa pertempuran sebenarnya adalah antara dua Chaos Master di belakang layar. Marquis Liuin hanya mengirim pasukan sewaan, sekte bayangan hati, dan belum memobilisasi kekuatan aslinya. Meskipun demikian, dia telah memaksa Marquis Jiujiang untuk menghabiskan banyak uang untuk merekrut sekutu yang kuat. Luo Feng dan pelayannya Morosa terus maju melalui rumah penguasa kota, fokus pada misi mereka. Bersiaplah untuk konfrontasi terakhir, pikir Luo Feng saat pertempuran mencapai klimaksnya. Hasil perang ini tidak hanya akan menentukan kendali kota Huyang tetapi juga menyiapkan panggung untuk konflik masa depan antara kedua markuise. Luo Feng tahu bahwa tantangan di depan hanya akan menjadi lebih intens saat taruhannya semakin tinggi. Di kota Huyang, rumah tuan kota berfungsi sebagai pusat-pusat, menyerupai benteng kecil. Itu menempati area yang luas, jauh lebih besar daripada tempat tinggal lain di kota, dan sangat dibentengi dengan banyak susunan formasi yang mempesona. Bahkan jika sekte bayangan hati berusaha menembus rumah tuan kota, mereka pasti akan menderita korban. Mereka ada di sini, seru para pemimpin dari 5 keluarga besar, serta banyak dewa sejati abadi dan dewa sejati void yang tak terhitung jumlahnya di dalam rumah penguasa kota. Mereka dengan penuh semangat melihat ke atas saat formasi besar seperti sungai dari pasukan Marquis Jiujiang melonjak ke Menshan. Rumah itu tidak melawan, memungkinkan formasi tentara masuk dengan bebas. Saat formasi terwujud, Jenderal Yu Wu, Jenderal Yonghu, berbagai harta mekanik, dan banyak dewa sejati abadi, termasuk Luo Feng dan Morosa, semuanya mengungkapkan diri mereka sendiri. Luo Hi, Jenderal Yu, Jenderal Yong, penguasa kota dan para pemimpin dari 5 keluarga besar menyapa mereka dengan hormat. Mulai sekarang, saya akan mengambil alih seluruh rumah tuan kota, Jenderal Yu Wu menyatakan. Marquis sudah menginstruksikan kami. Aku akan membimbingmu, tuan kota menawarkan, penuh rasa hormat. Tidak perlu. Saudara Yong, ikuti aku, Yu menginstruksikan. Seketika, dia dan Yonghu berubah menjadi 2 aliran cahaya dan turun ke kedalaman Menshan. Sebelum menerima undangan dari Marquis Jiujiang, Yu Wu telah diberikan semua diagram susunan yang direkam di kota Huyang. Sebagai murid pribadi penguasa kerajaan Yu dan kandidat yang menjanjikan untuk alam kekacauan, Marquis Jiujiang tidak khawatir tentang Yu Wu yang membocorkan diagram. Yu Wu telah mempelajari diagram sebelumnya dan sudah memahami 7 atau 8/10 dari mereka. Sekarang, dengan penginderaan dan inspeksi singkat, dia dengan cepat tahu bagaimana mengambil kendali. Hanya dalam beberapa detik, susunan yang dulunya berkilauan di atas rumah tuan kota berubah menjadi kacau, memancarkan aura yang jauh lebih menakutkan. Saya perlu membiasakan diri dengan kota Huyang. Jika sekte bayangan hati meluncurkan serangan penuh, yang perlu Anda lakukan hanyalah bertahan. Jenderal Yu mentransmisikan ke banyak dewa sejati abadi. Dia kemudian mengirim pesan terpisah ke Luo Feng, saudara Luo Hi, rumah tuan kota sekarang lebih aman. Dalam keadaan normal, sekte bayangan hati tidak akan bisa menerobos. Tetapi jika sesuatu yang tidak biasa terjadi, aku akan membutuhkanmu untuk memegang garis. Apapun di bawah alam kekacauan tidak akan bisa masuk ke rumah penguasa kota, jawab Luo Feng. Hahaha, bagus, Yu tertawa, lalu mengabdikan dirinya untuk berkenalan dengan banyak formasi kota Huyang. Sebelumnya, dia hanya memahami diagram array, tetapi sekarang dia benar-benar memegang kendali. Saat Yu mengambil alih, dia menemukan bahwa kota besar Huyang, setelah beberapa generasi modifikasi dan formasi tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya, telah menjadi jaring kompleksitas yang rumit. Bahkan dia perlu meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengan cara terbaik memanfaatkan kekuatan kota. Di dalam rumah tuan kota, banyak pembudidaya yang selama ini hidup dalam ketakutan akhirnya menghela nafas lega. Tuhan-Tuhan, Mo Yuhu menyapa Luo Feng dan Morosa saat mereka mendekat, membungkuk dalam-dalam. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Keluarga Mo Yu semuanya ada di dalam harta spasial saya. Apakah Anda ingin melihat mereka? Luo Feng bertanya. Saya akan merasa terhormat, jawab Mo Yuhu. Luo Feng mengangguk dan melambaikan tangannya, membawa Mo Yuhu ke dalam harta spasialnya. Dari kejauhan, Mo Li Feiyun, Diao Rongqi, Gao Wushui, dan yang lainnya menonton.
Diao Rongqi memperhatikan tatapan Luo Feng dan segera membungkuk hormat. Luo Feng mengangguk sedikit, mengakui hubungan yang dia miliki dengan Diao Rongqi. Morosa, awasi sekte bayangan hati. Jika ada bahaya yang muncul, segera beritahu saya, Luo Feng mengirimkan ke Morosa. Mengingat bahwa Morosa berada di level case ruler, kemampuan pengamatannya jauh lebih unggul dari Luo Feng. Yakinlah, Guru, jawab Morosa tanpa ragu-ragu. Luo Feng, ditemani oleh Morosa, terbang ke tembok kota dan dengan tenang mengamati dunia luar. Itu Luo Hi, Tuhan Dewa, gumam beberapa orang. 13 harta karun penjaga gerbang dari sekte bayangan hati terkenal. Salah satu dari mereka hampir tak terkalahkan di bawah alam kekacauan. Tetapi bahkan dengan kekuatan gabungan dari dua harta karun ini, Heart Demon Yuan, dan Shadow Demon General, mereka hanya cocok untuk Luo Hi, komentar yang lain. Ya, jika Luo Hi tidak menahan mereka, Heart Demon Yuan dan Shadow Demon General, memegang formasi pemusnahan besar, akan menyerang di sini, yang menyebabkan korban besar, komentar yang lain. Dewa sejati abadi semua merasa beruntung. Di tembok kota, Luo Feng dan Morosa duduk, dengan santai minum anggur dan mengamati bagian luar. Yang disebut formasi tentara hanyalah umpan meriam di benua asal, pikir Luo Feng. Dalam perang antar negara, para petinggi enggan terlibat secara langsung, takut akan menyebabkan situasi medan perang meningkat secara signifikan. Bahkan menghasilkan 1 miliar pasir alam semesta sangat sulit saat ini, Luo Feng merenung. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, aku harus masuk ke alam kekacauan. Sebagai dewa sejati abadi, mendapatkan 1 miliar pasir alam semesta dianggap sebagai keajaiban. Tetapi jika seseorang menjadi pembudidaya alam kekacauan, mempekerjakan satu untuk pertempuran bisa menelan biaya 10 miliar pasir alam semesta atau lebih. Morosa, memperhatikan ekspresi kontemplatif Luo Feng, bertanya, Tuan, apa yang Anda pikirkan? Aku sedang memikirkan kapan aku akan mencapai alam kekacauan, jawab Luo Feng lembut. Untuk seseorang di jalur hukum, mencapai alam kekacauan siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Terus akumulasi sedikit demi sedikit, Morosa menghiburnya. Morosa sendiri tidak merasa sulit, dia hanya makan, minum, dan secara alami menerobos. Luo Feng melirik Morosa tetapi tidak menanggapi. Di kedalaman rumah tuan kota, Yu membiasakan diri dengan formasi kota Huyang, sementara Yonghu berjaga-jaga. Sekte bayangan hati sangat kuat, dan kapal perang dari kerajaan kuno Yan Feng itu rumit, jadi itu tidak terlalu banyak ancaman. Tapi iblis hati Yuan dan Jenderal Iblis Bayangan jika bukan karena Luo Hi menahan mereka, kita tidak akan memenangkan pertempuran ini, kata Yu. Ya, kekuatan penatua Xinyan dekat dengan saya. Begitu dia mengendalikan Heart Demon Yuan, bahkan aku tidak bisa menandinginya, Yonghu mengakui. Tapi Luo Hi bisa melawan dua dari mereka sekaligus. Fondasimu terlalu lemah, jawab Yu. Menurutku, yayasan Luo Hi tidak kurang dari milikku. Yonghu terkejut. Kakak muda, bahkan penguasa percaya kamu pasti akan mencapai alam kekacauan. Apakah menurutmu Luo Hi juga akan mencapai alam kekacauan? Ya, dia juga akan mencapai alam kekacauan, Yu menegaskan. Dan tidak seperti saya, dia memiliki tubuh dewa yang tak terbatas. Kekuatan tubuh dewanya akan memungkinkannya menjadi penguasa kekacauan dan dengan cepat tumbuh kuat. Jika dia mengumpulkan beberapa waktu dalam kultivasi, dia bisa menyaingi Markuis Jiujiang. Tubuh dewa yang tak terbatas tidak hanya memberikan kemurnian kekuatan ilahi yang luar biasa tetapi juga memungkinkan reservoir kekuatan ilahi yang besar karena ukurannya yang besar. Ini memberi pembudidaya Chaos Realm dengan tubuh dewa tak terbatas keuntungan yang signifikan dibandingkan mereka yang memiliki tubuh dewa biasa. Kamu harus memanfaatkan kesempatan untuk membangun hubungan yang baik dengannya saat dia masih dewa sejati abadi, saran Yu, melirik Yonghu. Kakak muda, kamu juga akan menjadi pembudidaya alam kekacauan. Mengikutimu sama bagiku, Yonghu tersanjung, mengetahui bahwa penguasa kerajaan Yu terlalu tinggi statusnya untuk terlalu peduli dengan murid-murid seperti mereka. Hanya Yu yang bisa menarik perhatian penguasa. Yu tersenyum. Selama bertahun-tahun, kakak senior yang telah setia, melakukan banyak hal untuk Yu yang tidak akan dilakukan orang lain. Meskipun murid-murid lain menghormati Yu, mereka tidak merendahkan diri sebanyak yang dilakukan Yonghu. Yu juga memahami tekad Yonghu dalam kultivasi. Untuk sumber daya, Yonghu mengambil tugas di seluruh kerajaan Yu. Aku akan membantumu di masa depan, kakak senior, jika aku bisa, janji Yu. Tentu saja, itu bergantung pada terobosannya ke alam kekacauan.
Penguasa dan Raja Dewa lainnya mengatakan bahwa fondasi Yu sangat dalam, dan dia pasti akan mencapai alam kekacauan. Tapi saya masih belum menerobos. Apakah benar-benar begitu sulit untuk mencapai alam kekacauan di jalur hukum? Yu berpikir, sedikit kebingungan di matanya. Dia kemudian mengesampingkan pikirannya dan fokus untuk memahami formasi kota Huyang. Di pihak Sekte Bayangan Hati, Master Sekte dan 18 tetua berkumpul, bersama dengan avatar kekuatan ilahi Qiuyi. Kami awalnya berencana untuk menggunakan rumah tuan kota sebagai umpan untuk membunuh Master Formasi. Tapi apa yang terjadi? Pasukan Markuis Jiujiang memasuki rumah tuan kota, dan kami bahkan tidak berhasil mengancam Master Formasi, komentar seorang tetua. Pemimpin Sekte Bayangan Hati melihat sekeliling dan berkata, kali ini, Markuis Jiujiang tidak menyia-nyiakan biaya untuk mengundang Master Formasi teratas kerajaan Yu di bawah alam kekacauan, Yu. Ini sangat meningkatkan kekuatan formasi tentara, dan di dalam formasi, ada juga Luohi. Kekuatan Luohi melampaui dewa sejati abadi manapun di kerajaan Yu. Dia melawan dua harta karun penjaga gerbang kami, Heart Demon Yuan dan Shadow Demon General, dan mempertahankan posisinya. Master Sekte menggelengkan kepalanya. Rencana kami gagal, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Kelompok itu terdiam. Dua harta penjaga gerbang digabungkan, namun mereka masih ditahan oleh satu dewa sejati abadi. Kekuatan sejati Luohi sangat mengejutkan. Bahkan dengan semua trik kami tidak bisa menggoyahkannya. Pertempuran ini akan berakhir menguntungkan mereka, keluh seorang penatua. Master Sekte-Sekte Bayangan Hati menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa gelombang telah berbalik melawan mereka.